Ya, selengkapnya terkait kejahatan jalanan yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen, sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, Pak Ade Ari. Selamat sore, Mbak Syafa. Ya, Pak Ade Ari, kami ingin konfirmasi bahwa korban ini adalah betul anak anggota DPRD Kebumen ya, Pak? Ya, yang pertama kami izin menghaturkan turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ananda. Ananda berusia 18 tahun, betul, putra dari yang berasal dari Kebumen. Ya, Pak Kombes Pol Ade, apakah para pelaku ini sudah berhasil teridentifikasi dan apakah para pelaku ini terafiliasi dengan geng motor? Berdasarkan hasil olah TKP, kemudian kami juga melakukan prarekonstruksi di TKP, kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi, 7 diantaranya rekan korban, yang satu kelompok dengan korban, kemudian 3 lainnya adalah saksi yang berada di TKP, ditambah petugas kepolisian yang pertama kali datang, petugas patroli yang pertama kali datang menolong korban. Hasil keterangan yang kami dapat, maka kelompok korban ini adalah saling kenal dan mereka belum kami dapatkan fakta masuk dalam kelompok tertentu. Ya, apa sebetulnya motif para pelaku ini? Apakah para pelaku memang mencari korban secara acak dan spontan atau terencana, Pak? Tidak, jadi kelompok pelaku tidak mencari sasaran secara acak. Awalnya kelompok korban yang berjumlah 5 motor terdiri dari 8 orang itu melakukan tes kecepatan motornya di daerah Ring Road Selatan sekira jam 1 dini hari. Saat mereka mengebut 5 motor itu menyalip di jalur lambat, itu ada 2 motor yang diduga kelompok pelaku terdiri dari 5 orang itu merasa terganggu dengan adanya suara dan kecepatan itu, dan akhirnya kelompok yang diduga pelaku ini juga melakukan blayer dan seperti mengejar ke arah kelompok korban. Kemudian tidak jauh dari sana setelah belok ke Jalan Imogiri, akhirnya kelompok korban berhenti di Warmindo, sebagian turun dan sebagian sedang mau memarkirkan kendaraannya. Kemudian kelompok pelaku melewati kelompok korban sambil berkata asu dan bajingan, asu bajingan. Nah, dengan adanya kata-kata itu sambil di blayer, inilah yang menjadi penyebab diawali tadi di Ring Road Selatan. Akhirnya kelompok korban mengejar lagi 4 motor. Namun kelompok pelaku di depan sudah menunggu, dia sudah balik kanan. 1 orang turun dengan posisi mengayunkan, siap mengayunkan diduga gear seperti gear sepeda dan dikombinasikan, dimodifikasi dengan kain. Kemudian mencoba melukai kelompok memotor korban yang pertama, lolos. Kemudian di motor yang kedua, disinilah ada korban di kursi belakang yang mengendarai motor tidak kena, akhirnya ayunan itu mengenai korban. Ya. Jadi penyebab kejahatan jalanan ini terjadi berdasarkan analisis kami 3 bulan terakhir juga karena ada faktor ejek-ejekan, ledek-ledekan antar 2 kelompok. Jadi sasarannya tidak acak. Selalu antara anak-anak muda, pelajar yang berkelompok dan berselisih mata, berselisih paham, terjadi saling ejek, kemudian salah satu memungkinkan untuk menjadi korban. Jadi antara kelompok korban dan kelompok pelaku ini saling kenal ya, Pak? Ini masih kami dalami karena faktanya kami sampai dengan saat ini baru mengidentifikasi 2 merek kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan di sekitar TKP guna mengumpulkan fakta-fakta, mencari saksi-saksi tambahan juga barang bukti. Sejauh ini kami sudah mengamankan setidaknya 9 CCTV untuk kami analisis kemungkinan terekam
saat kelompok korban dan saat kelompok pelaku melakukan aktivitas menjelang dan setelah TKP. Ya, dari hasil olah TKP dan juga pemeriksaan sejumlah saksi yang telah dilakukan, apa saja fakta-fakta baru yang berhasil dikumpulkan oleh polisi? Ya, sejauh ini faktanya adalah bahwa mereka kedua kelompok ini tidak belum ditemukan saling kenal, dan itu berawal dari saling ejek dan ada miskomunikasi atau ketersinggungan di lapangan. Dan yang kita sayangkan adalah kejadian ini terjadi dini hari, di mana korban dan teman-temannya juga pelaku ini rata-rata pelajar. Ini juga kita berharap kita semua meningkatkan pengawasan juga kepada putra-putra kita untuk tidak beraktivitas di saat yang larut, ya, itu sudah jam 2 dini hari. Dan sekali lagi kami tekankan bahwa ini kejahatan jalanan ini lebih tepatnya bisa dikatakan seperti tawuran. Jadi bukan korban yang acak apabila kita melakukan aktivitas, harus melakukan aktivitas di jam itu, kemudian kita berpotensi menjadi korban kejahatan jalanan ini. Tidak. Ya, ini murni akibat adanya ketersinggungan antara dua kelompok yang secara insidentil bertemu di lokasi. Ya. Kemudian apa upaya polisi di Yogyakarta untuk memberantas aksi kejahatan jalanan tersebut agar peristiwa ini tidak terulang kembali, Pak? Ya, Bapak Kapolda DIY senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan langkah-langkah komprehensif. Beliau menetapkan ada 3 strategi. Yang pertama, upaya preemptif atau penangkalan berupa himbauan-himbauan, kemudian komunikasi dengan stakeholders terkait bagaimana penanggulangan kejahatan jalanan ini. Kemudian upaya yang kedua adalah upaya pencegahan, yaitu preventif. Upaya preventif dilakukan yaitu peningkatan kehadiran polisi di tempat kerawanan-kerawanan atau kegiatan masyarakat. Kejahatan jalanan, anatomy of crime-nya adalah jam 2 sampai jam 5 subuh. Makanya kejadian terakhir alhamdulillah bisa ditemukan langsung korban dan langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian upaya yang ketiga adalah penegakan hukum. Apabila nanti kami mengungkap pelakunya, tentunya akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ade Arysyam Indradi telah bergabung bersama kami di iNews Sore.